Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Guys, ada nggak di antara kalian yang mempunyai relationship atau mempunyai hubungan percintaan yang serius yang menuju ke jenjang pernikahan? Kalau ada, kalian itu dipikir matang-matang, kalian tuh maunya seperti apa? Kalian tuh habis menikah itu menjadi pure ibu rumah tangga, atau kalian tuh tetap menjadi seorang TKW sehabis menikah? Kalau kalian pure ingin menjadi ibu rumah tangga, gak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau kalian sudah sah menjadi suami istri, ya mbok Pak Sunya disuruh pakai sarung kalau olahraga malam. Kalau Pak Sunya nggak mau pakai sarung, atau kalian tuh nggak enak kalau pakai sarung, kan ada alternatif lain seperti pil KB, seperti suntik sebulan, seperti suntik 3 bulan, seperti ini masang susu, yang susu setahun 2 tahun, entah tuh berapa tahun ya. Dan terakhir yang paling banyak peminatnya itu IUD atau spiral. Kenapa aku ngomong seperti ini? Jangan sampai rencana kalian menjadi seorang TKW itu berubah berantakan ketika kalian itu tiba-tiba sesudah nyampe ke rumah majikan, kalian tuh posisi hamil tapi kalian nggak sadar. Ini kasus seperti yang akan saya bahas kali ini, yang mana ada mbak TKW Singapura ya, itu dia nggak sadar habis menikah langsung dia itu terbang ke Singapura lagi. Sehabis nyampe di rumah majikan dia tuh nggak sadar kalau posisi hamil. Terus sadar-sadarnya itu dia itu posisi hamilnya itu sudah di rumah majikan, dan si mbaknya ini demi ingin menjaga kandungannya baik-baik saja ya, minta ke majikannya untuk dibalikan ke Indonesia, tapi itu caranya salah guys. Ceritanya ya, si majikan ini mau ngembalikan mbak yang hamil ini ke Indonesia, tapi minta sedikit waktu untuk penggantinya itu datang. Tapi mbak yang hamil ini ngerengek terus hingga terjadilah pengancaman menggunakan pisau. Kok bisa? Sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, alangkah baiknya support dulu channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Kalau sudah, yuk kita bahas bareng-bareng. Check it out. Suwarni binti Legiman, yang biasa dipanggil dengan nama Poniem, berusia 41 tahun. Di dunia perTKW-an, Mbak Poniem bukanlah orang baru. Dilihat dari rekam jejak paspornya, Mbak Poniem sudah bertahun-tahun bekerja di Singapura. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Mbak Poniem menikah dengan seorang lelaki yang berhasil mencuri hatinya. Dan kabarnya pernikahan Mbak Poniem berlangsung pada awal tahun 2019. Beberapa minggu setelah acara pernikahannya, Mbak Poniem yang warga asli Medan, Sumatera Utara, berencana untuk kembali bekerja merantau ke Singapura. Atas izin dan restu suami, berangkatlah Mbak Poniem ke Singapura melalui jalur non-prosedural yang biasa kita sebut dengan calling visa. 8 April 2019, akhirnya Mbak Poniem menginjakkan kakinya di Singapura dan langsung dihantar ke rumah majikannya oleh agensi. Hari-hari dilewati Mbak Poniem dengan lancar, proses adaptasinya pun begitu cepat, dan tidak ada kendala yang begitu berarti bagi Mbak Poniem. Dan hubungan antara Mbak Poniem dengan majikan juga baik-baik saja. Untuk identitas si majikan, sepertinya dirahasiakan oleh pemerintah Singapura karena saya sudah cari di media online manapun dan hasilnya nihil. Untuk mempermudah jalan cerita, kita sebut saja majikan Mbak Poniem dengan nama Madam saja ya guys. Tidak disebutkan juga ada berapa anggota keluarga di rumah Madam. Dan yang pasti, Madam mempunyai putri yang berusia 8 tahun. Di bulan Mei, setelah sebulan Mbak Poniem bekerja, dia merasakan tubuhnya seperti tidak baik-baik saja. Poniem pikir mungkin ini efek dari bekerja, tapi yang bikin Poniem was-was, dia mendapati dirinya belum datang bulan sama sekali selama 2 bulan. Hal itu didukung dengan perut yang merasa mual setiap harinya. Untuk memastikan kecurigaannya,
Poniem membeli alat tes kehamilan dan hasilnya bisa ditebak guys. Ya, Poniem positif hamil. Sungguh hal itu di luar prediksi Poniem. Untuk menjaga dan memastikan kandungannya baik-baik saja, Poniem berencana ingin mengakhiri kontrak dengan Madam meskipun masih di kondisi sebulan bekerja. Lalu segera Poniem sampaikan kabar kehamilannya ke Madam dan rencananya resign. Dari hasil diskusi bersama Madam, Poniem merasakan kecewa karena Madam meminta waktu hingga sampai 5 Juni sambil menunggu pengganti Poniem tiba. Nah, kita sekarang masuk ke kronologi ya guys, yang mana kekecewaan Poniem berubah menjadi pengancaman. Begini ceritanya. Semenjak dari hasil diskusi bersama Madam membuat Poniem kecewa, namanya hormon orang hamil ya guys pasti berubah-ubah. Didukung dengan mood Poniem yang gak bisa diprediksi, dan juga Poniem mengalami morning sickness, membuat Poniem merengek ke Madam untuk segera dipulangkan. Yang awalnya hubungan Poniem dan Madam baik-baik saja, berubah menjadi mencekam. Hingga akhirnya dengan pikiran instannya, Poniem berencana untuk mengancam Madam agar segera dipulangkan. 21 Mei 2019 pada jam 1 waktu Singapura, Poniem mengambil pisau dan disimpan di saku bajunya. Lalu Poniem menuangkan minyak di depan pintu kamar Madam dan mengetuk pintu. Ma'am, saya butuh obat untuk meredakan sakit perut, ma'am. Madam yang tidak mengetahui rencana jahat Poniem pun beranjak dari ranjang dan berkata, "Iya Pipi, sebentar." Lalu Madam membuka pintu dan brak. Akibat lantai penuh minyak membuat Madam terjatuh. Lantas Madam melakukan perlawanan dengan menendang Poniem, posisi dia masih dalam keadaan terjatuh. Lalu Poniem mengambil botol insektisida dan menyemprotkan ke muka Madam sambil teriak kesakitan. "Putri, call police!" Lantas Poniem mengambil gunting dan segera menjambak rambut Putri sebelum Putri berhasil mengambil ponsel mamanya, dan Poniem meletakkan gunting di leher Putri sambil tetap menjambak Putri. Setelah Madam mengusap mata dan berhasil membuka mata, secepat kilat Madam menyelamatkan Putri dengan menarik tangan Putri. Dirasa dengan gunting tidak cukup untuk mengancam majikannya, Poniem meraih pisau di sakunya yang sudah disiapkan sejak awal, sembari menodongkan pisau ke arah Madam dan Putri. "Ma'am, jika kamu tidak bersedia memulangkan saya, kembalikan saja paspor dan sisa gajiku." Saat itu Madam merasa nyawanya dan putrinya terancam. Lalu Madam memberikan paspor dan uang senilai $200 Singapura. Poniem akhirnya berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Poniem juga membawa 2 ponsel milik Madam senilai 1.900 Singapura dolar dan langsung kabur setelah mencabut kabel telepon rumah Madam. Setelah kepergian Poniem, Madam pergi keluar unit untuk mencari bantuan polisi. Di sisi lain, Poniem membuang pisaunya di tengah pelariannya, lalu naik taksi ke terminal kapal feri di area Tanah Merah. Namun, pelarian Poniem terhenti setelah ditangkap polisi yang ternyata sudah bersiaga di pelabuhan. Pada hari Senin, pada tanggal 26 Agustus waktu Singapura, Poniem yang awal statusnya tersangka sekarang naik menjadi terdakwa. Di kursi pesakitannya, Poniem mengakui semua perbuatannya dengan pasal pengancaman hingga melukai orang lain dan pasal pencurian dengan vonis hukuman 6 bulan penjara. Berhubung Poniem semenjak penangkapan di bulan Mei hingga persidangan di bulan Agustus sudah terhitung 4 bulan mendekam di penjara wanita Changi, pemerintah Singapura langsung mendeportasi Poniem ke Indonesia. Gimana guys pendapat kalian tentang kasus yang barusan kita bahas kali ini? Sekarang ceritanya simpel kan ya?
Seperti yang aku utarakan di awal opening tadi ya, aku sudah bilang mendingan tuh ya guys, sedia payung sebelum hujan. Jadi jika kalian ingin tetap menjadi seorang TKW sesudah menikah, dipikirkan matang-matang gitu ya guys ya. Jadikan kasusnya Mbak Ponium ini sebagai pembelajaran kita semua agar kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti masuk penjara. Siapa yang mau masuk penjara? Ya kan tidak ada sama sekali orang yang ingin berujung masuk ke penjara. So, jika kalian suka dengan videoku ini, kiranya ya guys, klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku sudah up video aku yang terbaru, kamu adalah orang yang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir. Jikalau aku ada kesalahan memberikan informasi, kesalahan pengucapan nama, alamat, atau dan lain sebagainya, boleh ya diralat atau dikoreksi di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.